Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Bro? Semoga tetap sehat dan tetap bahagia selalu ya Mas Bro. Oke Mas Bro, kali ini saya akan coba membagikan sebuah cara untuk membuat alat pelepas dan untuk memasang chip LED di PCB seperti ini ya Mas Bro. Bisa berbagai merek, pokoknya bisa juga yang untuk tipe DOB Mas Bro. Pokoknya dia sistemnya pemanas untuk melepas chip LED seperti ini. Jika kita menggunakan solder biasa sangat sulit ya Mas Bro untuk melepas chip LED ini. Nanti akan saya jelaskan mengapa kita sulit untuk melepas dengan solder biasa. Dan kita masuk ke bahan-bahannya ya Mas Bro. Jadi bahan utama kita membuat pemanas ini yaitu kopi dulu ya Mas Bro. Jangan lupa ngopi dulu Mas Bro. Nah, untuk bahan pertamanya Mas Bro, bahan pertama dan yang paling utama Mas Bro adalah pemanas. Elemen pemanas ini saya gunakan bekas Magicom. Akan lebih baik jika kita mengambilnya dari bekas ya Mas Bro, bekas-bekas Magicom yang kita punya yang sudah rusak bodinya tapi elemennya masih bagus, masih bisa kita manfaatkan. Untuk wattnya biasanya ada yang 40 watt dan 100 watt Mas Bro untuk bentuk yang petak seperti ini. Sementara untuk yang besar pernah saya bagikan video di sebelumnya, di sana bisa sampai 400-an watt Mas Bro. Jadi lebih cocok untuk tipe-tipe pekerjaan pelepasan chip LED yang versi borongan ya Mas Bro, banyak. Untuk ini kita bisa juga melepas chip LED kemungkinan maksimal 2 ya Mas Bro sekali prosesnya. Nah, mengapa saya menyebutkan bahwa ini adalah komponen utama dan yang paling utama Mas Bro? Komponen ini bisa kita langsung gunakan tanpa perlu tambahan apa-apa kecuali colokan listrik, ataupun kalau tidak pakai colokan listrik dicolokkan ke stop kontak kita nggak masalah Mas Bro, masih tetap berfungsi. Nah, dia akan memanas dan akan berhenti di 40 watt Mas Bro. Di 40 watt tersebut akan tercapai suhu maksimalnya. Tapi ketika dia mencapai suhu maksimal Mas Bro dalam jangka waktu tertentu, bisa jadi elemennya tidak bertahan lama ya Mas Bro. Jadi di rice cooker sendiri atau di Magicom sendiri sudah dilengkapi dengan thermofuse, sehingga ketika mencapai suhu tertentu dia akan putus secara otomatis, kemudian menyala lagi ketika suhunya di bawah suhu tertentu. Nah, kita bisa saja menggunakan ini tanpa menggunakan dimmer seperti ini Mas Bro. Nah, ini adalah sebagai pelengkap Mas Bro, bisa digunakan bisa tidak. Bagaimana kita bisa menggunakan ini secara langsung tanpa dimmer? Simpel saja Mas Bro, kita tinggal colokkan ke listrik, kita letakkan PCB LED di atasnya, kemudian setelah kira-kira chip LED-nya sudah bisa kita angkat, kita ambil dengan pinset, kita cabut steker listriknya Mas Bro, colokannya kita cabut, otomatis kita masih tetap bisa mengambil chip LED-nya, karena pemanasan di sini bukan pemanasan seperti solder per komponen ya Mas Bro. Pemanasan di sini menggunakan PCB yang tipe aluminium seperti ini, dia memanaskan keseluruhan aluminiumnya dahulu, baru bisa terlepas semua chip LED-nya. Itulah salah satu alasan mengapa kita sulit untuk menggunakan solder biasa untuk melepas chip LED ini. Jadi ketika kita mencabut colokan dari sini, maka PCB di sini masih tetap panas ya Mas Bro. Jadi dalam waktu berapa detik kita masih bisa melepaskan chip LED di sini. Jika kita biarkan terhubung terus ke listrik, bisa jadi PCB-nya mengelupas Mas Bro, atau chip LED-nya menjadi gosong dan jalur-jalurnya bisa terputus. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita bisa menggunakan
dimmer seperti ini mas bro. Jadi dimmer ini fungsinya untuk sebagai thermofuse ya mas bro. Thermofuse yaitu membatasi kira-kira berapa suhu yang kita butuhkan untuk melepas chip LED. Tapi tetap saja ketika chip LED ini sudah bisa terlepas, kita disarankan untuk mengecilkan sedikit supaya PCB ini tetap aman, jalurnya tidak mengelupas, dan bisa kita pasang kembali. Oke mas bro, di sini akan kita coba rangkai. Nah, satu lagi mas bro. Oh, sudah mulai hujan mas bro. Bahan yang kita butuhkan adalah sebuah isolator ya mas bro, isolator panas. Ini saya buat dari plat gypsum mas bro, yang biasanya dibuat untuk plafon rumah, yang bahannya gypsum. Ini tahan panas mas bro. Jadi kita buat lubang-lubang seperti ini. Ini adalah lubang untuk kaki elemennya. Ini. Kemudian satu buah lubang kecil untuk holder, untuk penahan elemennya ya mas bro. Kemudian lubang-lubang kecil untuk kita tempelkan ke box yang kita gunakan untuk rangkaian ini. Oke mas bro, kita rangkai dulu ya mas bro, sambil saya jelaskan beberapa hal tentang tip untuk membuat elemen pemanas seperti ini. Lanjut mas bro. Oke mas bro, kita lanjut lagi. Ini adalah box pemanas saya yang saya buat dahulu mas bro. Di sini terbuat dari kayu. Ini adalah bekas box jam mas bro, mereknya yang AC itu. Ini saya manfaatkan untuk membuat pemanas ini. Di sini terlihat mas bro, karena tidak diberi isolator, dia gosong ya mas bro, tapi tidak sampai terbakar. Ini kejadiannya kemarin ketika saya menggoreng sekitar 5 buah PCB LED, memperbaiki lampu, mengganti chipnya. Terlalu panas dan mulai gosong dia mas bro, tapi tidak sampai terbakar ya mas bro, masih tetap aman. Untuk kali ini saya akan sekalian membuat tutorialnya. Kita lengkapi dengan isolator ya mas bro. Isolatornya bisa terbuat dari asbes seperti punya saya ini, ataupun dari bata merah, atau bata ringan, dan macam-macam lagi mas bro. Bahan yang bersifat isolator atau tidak menghantarkan panas, tidak menghantarkan listrik, sehingga panas dari elemennya tidak tersalur ke box yang kita buat ya mas bro. Box ini bisa terbuat dari plastik ataupun kayu yang sedikit lebih keras ya mas bro, kayu yang keras sehingga tidak mudah terbakar. Dan yang paling penting adalah ini ya mas bro, isolatornya. Bahan apapun di bawahnya, ketika kita beri isolator sebagai penahan panasnya, insya Allah dia tidak akan terbakar. Oke, secara garis besar ini sebenarnya sudah bisa langsung kita rangkai mas bro. Akan lebih mudah kalau umpamanya kita menggunakan bahan seperti ini, kita lengkapi dengan sebuah saklar ya mas bro. Kemudian kita beri colokan ke listriknya. Kita coba pasang dulu. Nah seperti ini kira-kira posisinya mas bro. Sudah saya rangkai, saya lengkapi lubang-lubangnya. Untuk melubangi asbes ini saya menggunakan mata grafir ya mas bro, karena agak sulit melubanginya dengan mata bor. Dia harus dibor dengan mata bor yang kecil dahulu, kemudian perlahan-lahan kita lebarkan. Untuk memotongnya bisa menggunakan gergaji besi. Untuk prosesnya itu silahkan dengan kreativitas masing-masing ya mas bro, bebas, yang penting sistemnya sama. Oke,
Seperti ini kira-kira posisinya mas bro. Ini sebenarnya bisa langsung kita sambungkan ke saklar sini, kita sambungkan ke saklar langsung, sehingga ketika kita memanaskan sudah tercapai suhu yang sudah kita inginkan untuk melepas ciplet. Bisa kita lepas ciplet, kita bisa mematikan stop kontaknya seperti itu, maka listriknya tidak mengalir lagi dan elemen ini akan mulai mendingin lagi mas bro. Begitu terus berulang-ulang, tapi karena agak repot kita lengkapi dengan dimmer ya mas bro. Jika tidak mempunyai dimmer masih bisa kita gunakan dan relatif aman ya mas bro. Oke, kita lengkapi bautnya dulu mas bro. Nah, setelah kita pasang bautnya mas bro, ini 2 baut untuk penahan isolator ini, kemudian 1 baut untuk penahan dari elemen ini. Untuk baut yang penahan elemen kita beri mur di belakangnya, hanya menempel ke isolatornya saja ya mas bro, jangan ditembuskan ke papannya atau kayunya, supaya panasnya hanya sampai ke isolator saja. Nah, untuk tip pertama ya mas bro, untuk pembuatan pemanas seperti ini, kita cari pemanas yang tanpa merek di sini ya mas bro. Biasanya untuk beberapa tipe pemanas ada merek di sini yang tipenya timbul, tulisannya timbul. Jadi ketika kita menggunakan yang timbul, panasnya tidak bisa maksimal ya mas bro, karena ketika kita memanaskan ciplet di sini dia sedikit terganjal, sehingga panas dari elemen ke sini akan sedikit terganggu. Nah, sebaiknya kita menggunakan elemen yang permukaannya rata seperti ini, tanpa ada tulisan-tulisan yang mengganggu, supaya panasnya lebih mantap ya mas bro. Untuk berikutnya tentang dimmernya mas bro. Nah, bisa saja elemen ini karena sudah termakan usia ataupun memang settingan dari dimmernya kurang pas mas bro, sehingga ketika kita sudah membuat settingannya menjadi full, yaitu arah jarum jam kita sudah full, kemudian ciplet yang kita panaskan di sini belum bisa terbuka, bisa kita adjust ya mas bro, masih bisa kita setting kemampuan dari dimmer ini. Kita bisa tambah di sini mas bro, ada settingannya di sini, bisa kita putar tambahkan supaya nilai dari dimmer ini lebih besar, sehingga menyebabkan panas dari elemen ini lebih besar lagi untuk melepas ciplet. Itu hanya jika elemen ini tidak mampu ketika kita melepas ciplet ya mas bro. Namun ketika sudah bisa melepas ciplet, kita tidak perlu mengganggu lagi settingan yang ada di sini. Oke mas bro, ini saya akan jelaskan sambil kita rangkai ya mas bro. Rangkaiannya sangat mudah. Di sini terlihat, di sini ada 2 in adalah dari listriknya mas bro, kurang jelas di kamera. Nah, in L dan in N, ini 2 pin ini adalah dari listrik langsung ya mas bro. Kemudian out L dan out N berarti output dari dimmer ini kita sambungkan ke elemennya, dan sehingga elemennya bisa kita setting panasnya mas bro. Oke, kita lanjut rangkai ya mas bro, sambil saya coba jelaskan kira-kira apa hal-hal yang bisa kita manfaatkan dari alat ini ya mas bro, termasuk dengan tip-tipsnya.
Oke, saya cari dulu bautnya. Oke Mas Bro, karena posisinya agak sulit, jadi saya langsung bautkan saja di sini kabelnya. Nah, kabel biru ini adalah dari saklar di sini ya Mas Bro, dari listrik masuk ke saklar, kemudian masuk ke in L dan in N ya Mas Bro. Kemudian outputnya kita sambungkan ke kabel elemennya, 2 kabel saja. Ini bebas ya Mas Bro, kanan kiri bebas, terbalik tidak masalah karena arusnya masih arus AC. Ini adalah dimmer AC 2000 watt ya Mas Bro, maksimum 2000 watt. Bisa kita gunakan untuk pemanas seperti ini. Pemanas saya ini kalau nggak salah dulu 40 watt Mas Bro. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini, bebas Mas Bro, mau ditaruh di sini. Pengaturan panasnya tergantung kreativitas masing-masing ya Mas Bro. Oke, kita baut. Nah, untuk mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika kita menggunakan thermofuse atau thermostat dari rice cookernya langsung ya Mas Bro? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Saya rasa kurang bagus ya Mas Bro, karena setahu saya untuk thermostat atau thermofuse yang bisa otomatis panasnya akan putus ketika mencapai suhu tertentu, menurut saya, kalau setahu saya tidak sampai 200 derajat Celcius Mas Bro. Sedangkan untuk melepas chiplet ini biasanya rata-rata di atas 200 derajat Celcius ya Mas Bro. Jadi sangat disarankan menggunakan dimmer seperti ini. Tapi jika Mas Bro di sana mengetahui bahwa ada thermofuse atau thermostat yang di atas 200 derajat Celcius, tetap bisa digunakan untuk sistem ini ya Mas Bro. Oke, setelah kita kencangkan, kemudian kita pasang tombolnya. Ke kanan berarti maksimumnya ya Mas Bro, kemudian ke kiri adalah minimumnya. Oke, kita langsung tes ya Mas Bro, apakah alat ini ampuh untuk melepas chiplet. Lanjut Mas Bro. Oke, kita coba tes Mas Bro. Kita letakkan, kemudian kita putar. Kalau untuk 40 watt sepertinya harus menggunakan maksimal ya Mas Bro untuk melepas chiplet seperti ini, terutama chiplet merek Philips. Oke, sudah mulai hangat Mas Bro, kita skip saja atau dipercepat saja. Oke Mas Bro, jangan lupa subscribe-nya ya Mas Bro. Jika suka dengan video ini silahkan like, jika tidak suka silahkan di dislike saja Mas Bro. Dan komentarnya, kritiknya silahkan dicantumkan di komentar ya Mas Bro. Saya sekedar membagikan, semoga ada manfaatnya. Oke, seperti biasa Mas Bro, untuk mempermudah pelepasan chiplet saya biasanya menggunakan sedikit fluk seperti ini Mas Bro, yang murahan saja. Tujuannya adalah untuk sekedar meratakan panas di sekitar chipletnya sini Mas Bro. Nah, ketika posisi seperti ini kita tekan PCB nya supaya maksimal nempel ke elemennya Mas Bro. Nah, salah satu kelebihan elemen seperti ini Mas Bro, karena wattnya
agak kecil. Proses pemanasannya relatif lebih cepat ya Mas Bro, dibandingkan dengan elemen rice cooker yang besar ya Mas Bro, yang tipe bulat. Pernah saya bagikan juga. Silahkan cek-cek video saya yang lain Mas Bro, semoga ada manfaatnya. Oke, sudah mulai berasap-asap Mas Bro. Ini adalah asap dari fluk yang kita tambahkan tadi. Kita juga bisa mengerjakan 2 PCB langsung ya Mas Bro, seperti ini. Tapi untuk tes kita 1 saja. Oke, sudah mulai terlepas. Kita bisa mengecilkan sedikit. Nah, ketika kita kecilkan, sebenarnya dia masih bisa dibuka chipletnya Mas Bro. Jika kita menggunakan suhu maksimalnya, nanti PCB-nya akan menghitam Mas Bro, dan dikhawatirkan jalurnya akan putus atau terangkat dari heatsinknya Mas Bro. Nah, ini Mas Bro, sudah berhasil kita lepas dengan kondisi PCB yang masih bagus, tanpa gelembung dan tidak putus ya Mas Bro. Oke Mas Bro, itulah sedikit trik kita untuk melepas chiplet Mas Bro. Masih banyak di luar sana trik-trik untuk melepas chiplet seperti ini Mas Bro. Bahkan ada yang sampai menggunakan LCD untuk memantau panas dari elemen ini Mas Bro. Tapi untuk saya sebagai pemula, saya menggunakan yang ini saja. Untuk harga dimmer ini relatif murah ya Mas Bro, sekitar belasan ribu, sedangkan elemen ini juga belasan ribu juga. Jadi untuk mempermudah kita bekerja, memperbaiki LED seperti ini adalah salah satu alat yang wajib untuk servis lampu ya Mas Bro. Bisa juga menggunakan elemen setrika ataupun elemen rice cooker yang tipe besar. Tapi saya suka menggunakan yang ini karena lebih praktis, kecil, dan lebih cepat panasnya. Oke Mas Bro, terima kasih banyak sudah mengikuti sampai akhir. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, silahkan di komentar ya Mas Bro. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.